Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa kita tetap semangat memasuki new normal. Hidup normal tetapi dengan tatanan yang baru. Nah, hari ini saya mau berbagi firman Tuhan di dalam pesan pastoral. Saya berikan tema, bagaimana suami dan istri mengelola pekerjaan dan keuangan keluarga. Pertanyaan yang sering muncul kepada saya oleh jemaat Tuhan adalah, siapa yang harus bekerja dalam keluarga, suami atau istri? Siapa yang harus mengelola keuangan dalam keluarga, suami atau istri? Nah, hari ini saya akan membahas secara khusus bagaimana suami dan istri mengelola pekerjaan. Sebenarnya siapa yang harus bekerja dalam keluarga, suami atau istri? Jawabannya sederhana. Keduanya harus bekerja, namun dengan fungsi yang berbeda. Mengapa? Alkitab mendefinisikan bahwa pekerjaan adalah mandat yang Allah berikan kepada manusia sebagai partner Allah untuk melakukan rencana dan karya Allah yang agung. Pekerjaan juga adalah sarana yang Allah pakai untuk pembentukan karakter ilahi dalam diri manusia. Mari kita akan belajar fungsi laki-laki dalam melakukan pekerjaan. Seperti apa laki-laki dalam mengelola pekerjaannya? Sebenarnya di mana dia itu mengelola pekerjaannya? Saya ambilkan dari firman Tuhan Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia atau Adam itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, maka apa yang kita dapat simpulkan? Laki-laki itu pekerjaannya di taman. Artinya taman itu di luar rumah. Saya ambilkan lagi firman Tuhan Kejadian pasal 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Laki-laki itu akan mengelola sesuatu di padang. Di padang itu di mana? Di luar rumah, di luar tenda, di luar kemah. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa fungsi laki-laki dalam melakukan pekerjaannya itu lebih banyak di luar rumah, di luar tenda, di luar kemah. Nah, sekarang bagaimana fungsi wanita dalam melakukan pekerjaan? Kita akan belajar dari firman Tuhan Kejadian pasal 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi pekerjaan wanita yang pertama dan yang agung adalah mengandung dan melahirkan anak. Pasti seterusnya memelihara anak itu bersama-sama dengan suaminya. Selain dari Kejadian pasal 3 ayat 16 yang relevan pekerjaan wanita, seperti Amsal pasal 31 ayat 10 sampai dengan ayat 31. Apa pekerjaannya? Mengurusi rumah tangga. Jadi dua pekerjaan daripada wanita yang lebih banyak di dalam rumah, yaitu apa? Mengandung dan melahirkan anak serta memelihara anak itu. Tapi yang kedua, mengurusi rumah tangga. Jadi kalau saya ditanya, sebenarnya siapa yang bekerja? Suamikah atau istri yang bekerja? Dua-duanya bekerja. Karena pekerjaan itu adalah mandat dari Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar 3 bagian Allah dalam pekerjaan, baik suami atau istri. Yang pertama, Allah memberikan keahlian untuk bekerja. Firman Tuhan katakan dalam Keluaran 36 ayat yang pertama, demikianlah harus bekerja Besalil dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikarunia Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang telah diberikan oleh Tuhan naluri untuk mengasah keahlian dalam bekerja
Itu sebabnya kita banyak mengenal tentang seseorang yang ahli. Ahli apa? Bangunan, bercocok tanam, memelihara ternak, ahli memelihara ikan, ahli mengelola keuangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, Allah mendatangkan keberhasilan. Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya. Orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sadarlah kita, yang membuat seseorang mengalami keberhasilan adalah Tuhan. Yang ketiga, Allah yang mempromosikan. Mazmur 75 ayat 7 sampai 8, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Kalau bukan Tuhan yang mempromosikan kita, sia-sia usaha manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian Tuhan dalam pekerjaan adalah memberi naluri keahlian, keberhasilan, promosi. Bagian manusia dalam pekerjaan adalah menghargai pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan, menjadi pembelajar seumur hidup, bekerja untuk kemuliaan nama-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami harus bekerja. Sebab bekerja adalah mandat daripada Tuhan. Bekerja adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah karakter kami. Selain daripada firman Allah yang hidup yang mengubah karakter kami, juga pekerjaan itu sendiri. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama, kami pelajari malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadikan kekuatan bagi kami. Kami akan terus bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan sampai menghasilkan sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.